Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman terkait dengan ujian kompetensi yang dimulai dari tanggal 3 sampai dengan 11 Februari tahun 2025. Yang pertama akan saya sampaikan terkait dengan jadwal yang telah ada. Nanti cara baca jadwalnya seperti ini ya anak-anak. Yang pertama kalian lihat baris warnanya dulu di sini. Ada yang baris warnanya hijau dan baris warnanya putih. Contohnya saya bacakan untuk jadwal yang baris warna hijau seperti ini. Untuk yang baris warna hijaunya di kelompok satu, hari pertama kalian berangkat ke sekolah itu menggunakan seragam kejuruan. Kemudian kalian masuk ke ruang lab satu. Itu di hari pertamanya. Kemudian di hari keduanya, di hari Selasa, kalian hadir menggunakan seragam batik. Terus kemudian masuk ke ruang teori satu. Nanti ruang teori satu itu ada di 12 TKJ 3. Kalau ruang teori 2 di 12 TKJ 4, ruang lab satu seperti biasa, kalian bisa lihat di papan nama pintu lab masing-masing. Ya, itu untuk cara membaca jadwalnya. Terus kemudian ada tambahannya yaitu berupa pembuatan laporan. Pembuatan laporannya nanti kalian buatnya sesuai dengan format yang sudah saya buatkan aja. Jadi nanti kalian tinggal copy, kemudian kalian save dengan nama masing-masing. Contoh pengisiannya seperti apa akan saya contohkan melalui video ini. Jadi yang pertama kalian masukkan nomor pesertanya. Jadi nomor pesertanya kalian masukkan di situ. Kemudian tulis namanya, contohnya seperti ini. Terus kemudian waktu ujiannya ini adalah waktu ketika kalian melaksanakan prakteknya. Jadi tergantung prakteknya di hari apa. Kalau prakteknya di hari Senin, kalian tulis hari Senin, tanggalnya tanggal berapa di situ. Untuk ukuran fontnya digunakan font ukuran 12 dengan menggunakan jenis fontnya Times New Roman. Kemudian di sini ada tambahan untuk bukti pelaksanaan uji kompetensinya berupa kabel jaringan. Kabel jaringan ini nanti kalian foto menggunakan handphone masing-masing gitu. Foto selfie dan tampak wajah dan kabel jaringan yang kalian sudah buat ya. Ini untuk contohnya kurang di foto wajah aja. Jadi nanti kan kalian saya berikan stiker untuk ditempel di masing-masing kabelnya. Kemudian dari WhatsApp web kalian klik kanan aja di gambar yang sudah kalian kirim. Bisa kalian kirim ke teman atau kalian kirim ke diri sendiri. Kemudian pilih bagian copy. Setelah pilih bagian copy, kemudian kalian masuk ke dalam halaman Word-nya kembali. Di bagian halaman Word-nya kalian tinggal paste. Klik kanan, paste bisa. Terus kemudian kalau gunakan tombol di keyboard, bisa gunakan tombol Ctrl V. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Untuk gambarnya dikecilin seperti biasa anak-anak ya. Usahakan maksimal adalah 5 cm gitu. Jadi kalian klik di gambar, kemudian masuk ke picture format seperti biasa, kemudian jadikan 5 cm. Ya, untuk yang Office Word-nya satuannya senti, jadikan 5 cm. Kemudian kalau yang satuannya inci, jadikan 2 inci ya. Seperti itu. Kalau gambarnya mungkin terbalik atau apa, tinggal kalian sesuaikan. Sesuaikannya di mana? Ada di bagian rotasi. Ya, biar enak dilihat. Kemudian apabila sudah selesai, lanjut ke langkah berikutnya. Di langkah berikutnya ini, kalian ada pengambilan gambar di bagian konfigurasi Winbox di bridge. Kalian masuk ke bagian bridge-nya. Di sini karena saya nggak pegang mikrotik, jadi saya contohkan dari yang modul WSK kemarin aja. Jadi cari bagian bridge, contohnya seperti ini. Nah, yang kalian ambil capture atau gambarnya adalah di bagian portnya. Kemudian kalian gunakan tombol print screen ya, seperti yang kemarin saya sudah ajarkan kalian. Kalian pencet print screen, kemudian nanti akan langsung pindah ke halaman Word-nya aja. Kalau sudah pindah ke halaman Word, tinggal kalian klik kanan paste, kalau enggak bisa kalian gunakan Ctrl V. Setelah itu tinggal di crop seperti biasa. Diklik kanan, kemudian masuk ke bagian crop, ya, di crop sampai rapi ya, ambil bagian pentingnya saja seperti kemarin saya sampaikan. Jadi bagian yang enggak pentingnya dibuang aja, biar gambarnya terlihat besar dan jelas. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Dijadikan ukuran 5 cm. Jadi gambarnya lebih jelas. Kemudian untuk meratakan di tengah, masuk ke bagian
menu home, kemudian kalian masukkan ke bagian paragraph center. Seperti itu. Lanjut lagi ke bagian IP address, kalian capture juga di situ. Ya, kalau di Windows 11 di sini capture langsung bisa nge-crop ya. Jadi kalau di Windows 10 yang kebanyakan ada di lab, kalian tekan aja print screen satu kali, kemudian nanti cropnya dilakukan di Office Word seperti tadi yang saya contohkan di bagian bridge. Kemudian di bagian firewall IP address-nya sudah, berikutnya langsung loncat ke bagian firewall. Di bagian firewall, di bagian mana yang diambil capture-nya, yaitu di bagian NAT-nya ya. Di situ NAT yang sudah kalian buat. Pastikan port Ethernet satunya sudah terhubung dan menampilkan kecepatan transfer data. Ya, di sini kalian print screen lagi atau kalian capture, kemudian kalian pindah ke halaman Office Word, kemudian di crop ambil bagian penting. Ya, seperti ini kurang lebihnya. Jadi nggak harus 5 cm pun nggak masalah. Yang penting gambarnya enak dilihat ya. Maksudnya enak dilihat adalah bisa dibaca keterangan atau indikator yang ada di dalamnya. Terus kemudian melanjut lagi ke bagian hotspot. Kalian cari kalau bagian hotspot ini yang kalian periksa atau tampilkan di capture-nya adalah di bagian pembuatan usernya di situ. Di bagian usernya, jadi kalian capture di bagian ini aja. Jadi kalian capture dua kali ya, yang pertama di bagian guru, yang kemudian keduanya di bagian siswa. Ini contohnya yang pertama di bagian siswa, kalian capture, kemudian ambil bagian pentingnya, kemudian kalian paste di bagian hotspot bandwidth. Nah ini kan kebesaran ya, jadi kalian kecilkan ke 5 cm lagi seperti tadi saya contohkan. Jadi 5 cm, kemudian capture lagi di bagian hotspot dari guru di sini karena menampilkan hotspot dan juga limitasi bandwidth-nya ya di sini. Jadi jadikan satu. Lanjut lagi, tinggal tempel, Ctrl V atau paste, kemudian gambarnya dikecilkan jadi 5 cm. Setelah sudah berukuran sama 5 cm, kemudian kalian seleksi aja dari paling belakang ke depan. Setelah itu masuk ke bagian home, pilih bagian paragraf, pilih bagian center. Jadi tampil di tengah di situ. Kasih spasi boleh ya, klik di gambar, klik spasi biar ada jedanya. Terus kemudian hasil pengujian kecepatannya gimana? Kalian tes menggunakan fast.com. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan ini yang di siswa gitu. Di siswa sudah menampilkan kecepatan 2 megabyte, berarti udah cukup ya. Kalau misalkan masih gagal dan speednya besar, karena ini saya nggak ada limitasi ya, tidak saya buat limitasinya, jadi kalian ulang lagi sampai menampilkan speed di bawah 2 Mbps itu untuk yang siswa. Ini sebagai contoh aja ya, saya capture hasil uji kecepatan. Nah, kemudian hasil uji kecepatan dari guru dan siswa ini pun nanti dibuat dua ya. Jadi gambarnya jadikan 5 cm lagi. 5 cm, kemudian di siswa juga jadikan 5 cm. Seperti ini contohnya. Jadi ini udah selesai untuk pembuatan laporan kabel jaringan sampai Winbox. Lanjut langkah terakhirnya adalah di bagian siswa paket tracer gitu. Siswa paket tracer yang perlu kalian ambil capture adalah di dua bagian. Bagian pertama adalah di bagian topologi jaringan. Di sini kalian capture, kemudian di crop ya, pilih bagian pentingnya, kemudian pindah ke halaman Office Word-nya, masukkan ke dalam tabel, kemudian kalian tempel. Nah, jadikan full size saja di sini karena full size-nya juga akan cukup. Terakhir itu di bagian PDU tesnya ya atau simbol PDU, kalian masuk lagi ke halaman paket tracer, lakukan pengujian minimal 4 kali ya. Jadi yang pertama hubungkan antara PC yang berseberangan seperti ini, kemudian antara PC yang berada di satu switch, contohnya seperti ini. Lakukan simbol PDU sampai kurang lebih 4 kali. Pastikan sukses semua ya. Kemudian toggle PDU list window-nya di sini diklik aja biar tampil lebih jelas. Kemudian habis itu ambil capture. Ya, capture-nya seperti ini. Pilih bagian pentingnya aja.
Kemudian terakhir langkahnya kita tempel di situ. Nah, kalau misalkan melebihi 2 lembar seperti ini gimana? Dikecilin aja gambarnya. Jangan sampai lebih dari 2 lembar. Contohnya ada 2 lembar, terus ini topologi jaringannya mungkin dikecilin lagi biar ukuran kertasnya tidak melebihi dari 2 lembar. Seperti itu. Ini udah 2 lembar ya. Jadi kalau 2 lembar udah cukup, gambarnya tinggal dirapikan lagi di tengah-tengah biar terlihat rapi. Setelah itu selesai. Untuk laporan jaringannya sudah bisa kalian laporkan kepada asesor di tempat melaksanakan uji kompetensi. Kalau sudah kalian save as ya seperti tadi ya, save as, kemudian kalian masukkan ke bagian file download di situ. Di bagian downloadnya dinamai apa di sini? Dinamai dengan nomor peserta kalian. Nomor pesertanya seperti yang tadi ada di contoh. Ini ya contohnya ya, ini nomor pesertanya. Kemudian pilih file, kemudian save as, masuk ke bagian browse. Nah, setelah itu masuk ke bagian download, ya. Kemudian namai dengan nomor ujian kalian, kemudian tambahkan strip nama lengkap. Seperti ini contohnya. Kemudian pilih send. Nanti kalau sudah selesai seperti ini laporannya, langsung lapor ya ke PJ ruangannya. Kalau di lab 1 itu lapornya ke Pak Zul, kalau di lab 2 lapornya ke Pak Andi sesuai dengan jadwal yang ada. Kemudian yang akan saya sampaikan berikutnya adalah terkait dengan arahan USK-nya. Jadi arahan USK besok yang kalian akan laksanakan ya. Yang pertama, kalian apabila melaksanakan ujian USK-nya di hari pertamanya itu melaksanakan tes teori. Kalau kalian laksanakan tes teori, yang kalian akan kerjakan adalah dokumen yang ada di bagian map merah. Jadi kemudian kemarin yang peserta uji kompetensi yang misalkan masih ada bagian persyaratan yang kurang, nanti kalian tolong lengkapi dan bawa ketika ujian, gitu. Kemudian datang ke sekolah, saya berikan waktu sampai 7.10, sebisa mungkin jam 7 sudah di sekolah ya anak-anak ya. Seperti itu. Langkah terakhirnya di ruang teori ketika sudah mengikuti semua arahan dari asesor, kalian mungkin melaksanakan beberapa tes tertulis, melaksanakan tes wawancara juga mungkin ya. Kalau sudah lengkap semuanya, pastikan semua dokumen yang kalian miliki di situ kalian checklist. Kalian miliki artinya adalah ada di dalam map merah. Jadi kalau misalkan ada bagian yang belum lengkap di map merahnya, jangan kalian checklist. Kalian tanyakan kepada asesor atau minta kembali. Seperti itu. Itu untuk yang di ruang teori di hari pertama maupun hari kedua. Sama semua seperti itu. Kemudian kalau yang di lab ngapain? Yang di lab nanti kalian ada praktek Cisco. Praktek Cisco-nya kemungkinan akan sama ya seperti contoh soal uji kompetensi yang diajarkan di bootcamp. Kemudian kalian juga akan melaksanakan praktek Winbox sesuai dengan arahan yang sudah diinformasikan di bootcamp dan kalian sudah pelajari juga. Tambahannya lagi adalah membuat kabel jaringannya juga dilaksanakan di lab komputer. Seperti itu. Ya, kurang lebihnya itu aja arahan dari saya. Anak-anak tetap semangat. Kemudian untuk hari Senin pastikan jaga kondisi tubuhnya, jangan begadang. Hindari segala sesuatu yang di luar kepentingan sekolah kalian. Ya mungkin di kondisi cuaca saat ini masih belum mendukung dengan baik 100%, tapi semoga saja di hari Senin ketika melaksanakan ujian untuk nomor peserta 1 sampai dengan 161 bisa melaksanakan di waktu utama dengan penuh kelancaran, tanggung jawab, dan diberikan hasil yang optimal. Mungkin itu saja di arahan kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa membantu kalian melaksanakan uji kompetensi dengan sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.